yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu yang terlebih besar. Yesus, ku menyembah-Mu, ku naikkan pujian hanya kepada-Mu. Haleluya. Janji-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Haleluya.
haleluya. Ku naikkan sembahku, ku naikkan pujianku hanya kepadamu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Ku sembahkan Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang berada di dalam masa-masa seperti ini. Tapi Allah itu dalam masa apapun tetap memberikan satu petunjuk, bimbingan. Dan masa-masa seperti ini memang membuat banyak orang, banyak rencana kita jadi mandek. Plan kita untuk pekerjaan misi terganggu. Termasuk rencana saya ke Indonesia dan apa yang akan saya kerjakan pada tahun ini, mestinya bulan Agustus atau September, semuanya sudah batal, digagalkan. Kita belum bisa berencana untuk akan datang. Untuk tahun depan kita nggak tahu. Kita belum mengerti bagaimana yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Dan ketika kita mandek, kita tendensinya juga ikut mandek, berhenti berencana, berhenti bergerak, berhenti untuk melakukan sesuatu yang bermakna.
Dan inilah letak kesalahan yang pernah juga dilakukan oleh orang Israel. Ketika mereka dibuang ke Babil, mereka itu masih mikir, wah barangkali siapa tahu kalau Allah berkemuran dengan mereka berdoa, berteriak pada Allah, maka Allah akan membawa dan mengizinkan mereka kembali. Mereka berharap ada perubahan dalam decision-nya Allah. Tapi Allah itu sebetulnya tidak pernah berubah. Ada waktu yang sudah diset oleh Tuhan, 70 tahun. Dan ini tidak bisa diubah. Yang Allah sampaikan lewat pesannya, lewat surat yang ditulis oleh Yeremia, berdasarkan perintah Tuhan untuk orang-orang itu. Dan nasihat-nasihat ini adalah bermakna dan juga bermakna bagi kita. Nah, ketika kita mengalami satu gangguan yang besar, yang berat semacam ini, kita mulai ragu dalam berbuat apapun juga. Sampai ragu, beribadah pun ragu. Kita tidak berani bergerak. Kita santai, nyaman dengan kondisi kita. Sebetulnya kita ini berada di dalam satu bahaya kevakuman yang bisa membuat kita itu jadi dingin dan dingin. Kita akan lihat apa perintah Tuhan untuk bangsa yang sempat mandek tadi. Nah, kita lihat di dalam kitab Yeremia 29 tadi. Ya, ini perintah Tuhan demikian. Menarik. Kepada bangsa yang dibuang, bangsa yang dari kondisi yang settle, ketika dalam perjalanan di negeri orang asing, mereka menjadi bangsa yang tidak tahu harus bagaimana, harus berbuat apa. Di situ Allah itu berkata kepada mereka, build houses, bangun rumah-rumah dan settle down. Ini penting. Berhentilah berpikir berkhayal untuk kembali. Kamu harus mulai menancapkan kakimu di negeri asing. Harus bangun rumah-rumah dan siap untuk diam di sana. Dan ini pesan untuk kita juga demikian. Ketika kita berada di dalam masa pandemi, pekerjaan kita terganggu, income kita terganggu, aktivitas terganggu, kita tidak boleh berhenti. Justru Allah memerintahkan kepada kita, settle down. Dalam kondisi yang tidak pasti ini, engkau harus tetap berdiri dengan pasti. Di tengah situasi yang tidak baik dan tidak menguntungkan ini, engkau justru harus menancapkan kakimu. Engkau harus mulai settle down. Mulai siap. Ini juga perintah bukan bagi keluarga-keluarga saja, termasuk ini menyangkut imam dan sebagainya itu. Imam-imam yang berada di dalam masa-masa yang tidak pasti ini, berpikirlah untuk settle down. Masa kita terus ngambang begini saja, tidak berbuat apa saja, apapun juga. Allah perintahkan, build houses, settle down. Kalau di sana, di kelompokmu perlu rumah ibadah, build a temple, build synagogue, bangun tempat untuk ibadah. Karena orang-orang yang mengungsi itu adalah orang-orang yang sebetulnya juga di luar itu, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan bimbingan rohani, bimbingan iman. Karena itu, mereka harus settle down. Supaya pembinaan rohani tetap berjalan dengan baik, dengan normal. Kalau kita tidak settle down dan mengatakan nunggu, barangkali akhir tahun, barangkali awal tahun, kita nanti akan kaget. Kalau ketika kita mulai, kita tuh boleh kesempatan terbuka. Kita sudah tidak mampu ke sana atau mungkin kita sudah tertinggal begitu jauh. Hati keburu kosong, kerohanian keburu kering, gairah melayani
keburu pudar. Semangat bekerja sudah mulai berubah. Kita sudah memiliki satu konsep yang lain lagi. Ngapain kita settle down? Ngapain kita bergereja? Kan kita sudah nyaman begini saja. Anyway, toh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Itu teori yang kita buat. Nah, karena itu Allah mengatakan kepada mereka, jangan terus termangu-mangu, jangan bengong terus, jangan terus ngelamun, jangan terus berkhayal, mulai settle down. Di samping mengatakan settle down, untuk yang kedua, Tuhan berkata dengan jelas. Ya, perkataannya mengatakan demikian. Dia katakan, poin yang kedua, plant garden and eat what they produce. Bertanamlah, cocok tanam. Bangun sesuatu. Kalau engkau mau hidup bertani, buatlah tempat bertani. Kalau engkau mau tanam tanaman yang berbiji, buah, dan sebagainya, tanam. Dan makanlah dari hasil kerjamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa pesan Tuhan untuk kita pada saat ini? Ketika Tuhan katakan plant gardens, maksudnya gini, bahwa Allah itu tidak menghendaki kita jadi pengangguran selama masa pandemik ini. Justru pada masa pandemik ini adalah masa berkarya, masa bekerja, masa kita ini kembali hidup di dalam perjuangan. Orang mengatakan job susah, tapi Allah bilang berusaha, bekerja. Tuhan itu bisa dan sanggup buka jalan untuk bisnis setiap orang. Untuk gereja-gereja yang juga mungkin selama ini ekonominya tergantung dari persembahan. Mereka tidak sedikit yang mulai menyadari akan hal ini, mulai berkarya. Saya mendapatkan satu berita, dan ini memang sejak beberapa bulan yang lalu. Di gereja-gereja di Indonesia, pendeta-pendeta yang ada di daerah-daerah pada mulanya memberikan satu ungkapan. Inilah pergumulan yang berat yang kami alami. Bahwa saat ini, jangankan pendeta, jemaat pun juga tidak memiliki uang. Tempat bekerja mereka sudah mulai hilang. Dengan perkataan lain, gereja kehilangan keuangannya, sumber keuangannya. Jemaatnya pun juga kehilangan sumber nafkah mereka, tidak ada. Dan dalam keadaan seperti ini, maka ada satu gerakan dari gereja-gereja yang terbeban. Mereka mulai tokoh-tokoh yang ahli dalam pertanian, peternakan, perkebunan, berusaha membantu mereka. Bahkan tidak sedikit yang memberikan modal. Dan dengan modal yang mereka miliki, dengan sumbangan pengetahuan yang mereka miliki, saya menjadi sangat terharu. Dalam beberapa bulan, saya lihat pendeta-pendeta mulai mencangkul. Kebun mereka itu menjadi kebun yang punya tanaman-tanaman yang hijau. Sayur-sayuran, buah-buahan. Ayam itu berkeliaran begitu banyak. Ternak-ternak lain, ternak ikan, lele khususnya, begitu banyak. Mereka mulai berkarya. Dan inilah sebetulnya yang aneh tapi nyata. Kebiasaan gereja mandiri itu yang dimiliki oleh khususnya gereja-gereja Pentakosta pada zaman dahulu. Mereka punya moto yang diungkapkan dalam nyanyian. Kerja buat Tuhan selalu manisi. Ada syair yang diubah. Biar tanpa gaji selalu manisi. Tokoh-tokoh gereja-gereja Pentakosta zaman dulu pendetanya tidak berharap pada gaji, tapi mereka berkarya. Tetapi ketika ekonomi sudah mulai berubah, ya beberapa tahun sebelumnya itu mulai maju, itu sudah mulai lagi ditinggalkan.
kebun ditinggalkan, peternakan ditinggalkan, mereka nyaman, sudah ada keuangan yang baik. Kalau keluar ke tempat-tempat tertentu, ke gereja tempat lain, mereka memperoleh sesuatu, love gift dan sebagainya. Mereka hidup dengan cara yang berbeda. Tapi dengan saat seperti ini Tuhan kembalikan kepada moto yang lama dengan semangat yang sama. Dan kita bersyukur begitu banyak orang-orang yang mau mengucurkan keringat untuk yang apa yang bisa dimakannya. Nah, untuk kita semuanya juga demikian. Kepada jemaat-jemaat yang saya lihat mereka nganggur, mereka nunggu, dan mereka seringkali tidak jarang mereka itu berusaha mengharapkan sesuatu datang, nggak tahu dari manapun juga. Saya katakan pada mereka, walaupun sekarang itu engkau masih ada sumber dari stimulus check, dari unemployment, jangan terus bergantung pada ini. Kesempatan ini berharga. Allah berkata, plants, gardens. Ya. Tanam, berkaryalah, berusahalah. Kreativitas kita itu bangun, galakkan. Dan justru dengan itu semuanya, itu akan membuat kita itu menjadi mandiri. Kalau kita makan, bukan makan dari bantuan, bukan makan dari sumbangan lagi. Kita makan dari hasil jerih payah kita. Ini kehendak Tuhan. Dan kalau setiap orang itu bisa berkarya, mereka mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Keluarga kuat, orang percaya kuat, gereja juga kuat. Umat Allah menjadi umat Allah yang powerful, yang siap menjalani panggilan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemudian pesan yang Tuhan yang berikutnya, ini juga sangat menarik. Ya, dikatakan yang ketiga, increase in number. Ya, ketika dikatakan increase in number, Tuhan itu memberikan satu penjelasan dalam surat yang ditulis oleh Yeremia. Dia katakan, kalau engkau masih single, nikah, bangun keluarga. Kalau sekarang kita ini sudah punya keluarga dan punya anak-anak, kalau kita punya anak laki-laki, suruh menikah, nikahkan saja. Punya anak perempuan, cari menantu, carikan jodoh, menikah, supaya increase in number. Supaya, Alkitab mencatat, supaya mereka tidak menjadi berkurang. Jumlah yang 1.600 tidak jadi berkurang, tapi menjadi semakin banyak, semakin besar. Dengan menambahnya jumlah itu, keberadaan umat Allah, bangsa Israel di negeri asing itu menjadi semakin powerful dan menjadi berkat bagi seluruh negeri. Nah, saudara, pesan yang mungkin kita tangkap saat ini ya, kita mungkin juga tidak punya anak untuk dinikahkan. Kita yang sudah menikah juga tidak mungkin diperintahkan untuk nikah lagi. Kita sudah punya bukan. Ya, mungkin kita juga tidak bisa lagi, tidak memikirkan lagi untuk punya keturunan. Tetapi idenya adalah increase in number. Itu perlu kita catat. Masa pandemik jangan membuat gereja kehilangan jemaat-jemaatnya. Masa pandemik jangan membuat anggota gereja semakin terserak dan tidak kenal Tuhannya. Dan justru masa pandemik ini adalah masa yang harus dipakai oleh gereja untuk menuai, untuk menggandeng orang-orang yang sudah kesasar, orang-orang yang sudah terhilang, mereka yang juga mengalami kesusahan, kita bawa lagi supaya kita increase in number. Kalau ada saudara-saudara kita yang mulai jauh, jangan biarkan. Kita pegang dia, kita rangkul dia. Dan kita tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Allah panggil kita di dalam masa apapun juga untuk increase in number. Dalam masa pandemik, gereja harus menjadi semakin besar.
mungkin saat ini belum kelihatan di ruang pertemuan kita. Tapi ada satu saat yang nanti akan membuktikan apakah selama ini kita berkarya siap diutus oleh Tuhan atau tidak, siap melakukan panggilan Tuhan atau tidak. Saat ini itu nanti akan bisa kelihatan di kemudian hari. Tetapi kalau kita saat ini taat pada Allah, ya, settle down, kita bekerja dengan giat, tidak lagi bergantung pada apapun, pada siapapun juga. Kita memetik dari hasil yang kita tanam, memakan daripadanya, dan kemudian kita increase in number, berusaha untuk menjangkau banyak orang. Nah, kita nanti akan melihat betapa luar biasanya. Ya, rencana Allah itu ajaib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan selanjutnya, di samping increase in number, yang mendorong kita ini untuk mulai berkarya di dalam pekabaran Injil, maka poin yang keempat di sini dikatakan demikian. Ya, seek peace and prosperity of the city. Jadi carilah perdamaian, berdamai dengan orang-orang di kota. Di mana kita berada, kita harus memikirkan kondisi kota di mana kita berada. Sebab Alkitab juga mencatat, kalau kota diberkati, orang Kristen di situ diberkati. Kalau kota diberkati, kota mengalami aman dan sentosa. Orang beriman, entah itu bangsa Yahudi yang terbuang saat ini, atau kita yang berada di negeri yang ada ini, kita pun juga diberkati. Kalau kota diberkati, kita diberkati. Kalau kota diberkati, gereja diberkati. Kalau kota mengalami damai sejahtera, gereja juga mengalami damai sejahtera. Karena itu orang Kristen, meskipun dalam pergumulan yang berat, jangan sampai kita terpancing untuk melakukan hal-hal yang mengacaukan kondisi kota. Kita tempo hari melihat ada demonstrasi-demonstrasi. Dan seringkali demonstrasi itu ada di mana-mana. Anak Tuhan, belajarlah mencari damai, memikirkan kedamaian, dan kelimpahan untuk kota di mana kita berada. Dan poin yang terakhir, yang terdapat di dalam pasal ini mengatakan bahwa berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu. Di mana kita itu ada kota, ditinggal di sebuah kota, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Dan peringatan sekarang, dalam masa-masa kesusahan seperti ini, Tuhan memberikan satu peringatan yang keras. Kalau dulu mereka itu sampai tergoda, terjebak oleh nabi-nabi yang palsu. Pada zaman sekarang pun juga bermunculan banyak nabi-nabi yang palsu yang meramalkan sesuatu yang kelihatan menarik, indah, menjanjikan. Teori-teori yang palsu dan sebagainya. Alkitab mengatakan, hendaklah kita tidak mendengarkannya. Abaikan saja, lupakan. Cukup lakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab apa yang diperintahkan Tuhan itu baik untuk kita sekalian. Kalau saat-saat seperti ini, ada orang tertentu yang tampil dengan membawa visi-visi tertentu, ada peringatan yang diberikan oleh Tuhan. Jangan sampai engkau itu tertipu oleh visi-visi mereka. Penglihatan-penglihatan nabi-nabi palsu. Bukan zamannya kita ini untuk menggantungkan iman kita kepada nabi-nabi palsu. Tapi juga pada saat yang sama, jangan kita menjadi pendorong nabi-nabi tertentu
ya, pelihat-pelihat tertentu untuk bermimpi atau bernubuat. Dan seringkali munculnya nabi-nabi palsu dan pelihat-pelihat ini karena kita tuh memberikan kesempatan pada mereka. Kita yang bertanya, menurut penglihatanmu kapan ya kita ini dibebaskan dan sebagainya. Kita yang encourage mereka untuk bernubuat palsu. Kita yang encourage mereka. Alkitab katakan, jangan encourage, jangan tertipu, dan juga jangan memberikan dorongan mereka untuk bernubuat. Cukup dengarlah suara Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan itu memberi satu waktu yang tidak bisa diubah. Tuhan sudah tetapkan. Pada waktunya Ia berkarya. Dan kalau kita bertanya sebetulnya, apa sih rencana-rencana Allah untuk bangsa Israel? Atau apakah rencana-rencana Allah, rancangan-rancangan Allah yang katanya mendatangkan kebaikan untuk kita itu? Rancangannya apa? Ya, rancangannya memang Allah akan memberikan pembebasan nanti. Allah akan melepaskan di kemudian hari. Allah akan memberikan pada hari yang kilang gemilang. Tetapi sebelum itu terjadi, gereja, umat percaya, orang beriman, baik orang Yahudi pada zaman dulu, dan message-nya juga yang berlaku pada zaman sekarang, kita ini harus taat kepada kehendak Tuhan. Nantikan Tuhan. Ya, nantikan Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengatakan, meskipun kita berada di masa yang berat dan susah, ingat yang Tuhan kerjakan itu adalah demikian. Dia memiliki rencana yang baik. Bukan rencana yang tidak baik, melukai, mendatangkan celaka. Tapi Dia memberikan kepada kita pengharapan dan hari yang baik untuk waktu yang akan datang. Izinkan Allah terus berkarya pada saat-saat ini. Kalau Israel sedang dibawa di dalam pembuangan, Allah menghendaki bangsa itu, biarlah mereka hidup di negeri di mana mereka dibuang dengan mentaati apa yang Tuhan perintahkan pada mereka. Dan juga demikian juga kita. Kalau kita merasakan dan menganggapnya ini sebagai waktu di mana Allah mengizinkan kita, seolah-olah kita dibuang di dalam ketidakpastian. Mari kita setia mengerjakan panggilan Tuhan. Kita tetap settle. Kita harus tancapkan kaki kita dan tidak goyah di masa-masa, di zaman yang berusaha menggoyang kita. Mari kita tetap memikirkan, tetap berkarya, bekerja seperti biasa. Dan kita tetap memikirkan untuk pertambahan pertumbuhan jemaat, orang-orang supaya tidak habis, tapi justru makin begitu banyak. Dan kita tidak lupa berdoa untuk kota, membawa damai, membawa sejahtera. Itulah kehendak Tuhan untuk hidup kita sekalian. Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa yang ajaib, yang kekal, kami datang padamu mengucap syukur untuk perkataanmu, untuk firman-Mu. Dan biarlah kami semuanya boleh diberkati, anak-anakmu sekalian boleh mulai menancapkan kakinya, mulai berkarya, bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan kita akan sampai ketemu pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Amin.